Keberangkatan jemaah haji kloter 15 CKS tahun 2022 Haji Mandiri rombongan 9. Suasana ketika kita pertama masuk ke dalam asrama haji, kita dikumpulkan dalam satu tempat. Kita dibagikan masker dan alat lainnya. Mohon maaf perhatian di pengumuman, barangkali kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Bagian living cost selama di Arab Saudi kita dapat 1.500 real. Oke, lumayan. Dari BRI ya? Ini adalah saat-saat pembagian living cost, paspor dan gelang. Ayo. Ini uang living cost-nya selama kita di Arab Saudi 42 hari. Itu cukup. Nanti pelaksananya lewat taksi bareng Pak si Anu chat. Jadi harus terlihat. Oh, ada saya memang benar bisa lihat. Keberangkatan dari embarkasi Bekasi untuk menuju ke Soekarno-Hatta. Kita ada di bis 9. Nah, ini ada semuanya ada 10 rombongan. Oke, kita sudah masuk ke dalam bus persiapan untuk berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta. Ini kita ada di bus 9 dengan jumlah 40 orang. Mengulang memori 5 tahun lalu sering naik Damri. Akan berangkat wa ni'mata wa lakal mulk la syarika laka labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata wa lakal mulk la syarika laka labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata wa lakal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Kami tergabung dalam kloter 15 CKS Kota Bekasi yang terdiri dari 10 rombongan, di mana 8 rombongan merupakan jamaah KBUH dan 2 rombongan jamaah haji mandiri. Perbedaan keduanya hanya dalam pengurusan administrasi. Jamaah mandiri pengurusan administrasinya dilakukan sendiri. Agak merepotkan, tapi dengan adanya koordinasi dengan kantor Kemenak Kanwil Bekasi, maka kendala itu mudah diatasi. Keuntungan lainnya adalah dengan haji mandiri, biaya yang dikeluarkan kita sangat minim. Dan untuk hal-hal lainnya mengenai peribadatan dan lain-lain, kita sama menggunakan pesawat yang sama, di hotel yang sama nanti di Madinah, dan makan pun sama. Sedangkan untuk bimbingan ibadah haji nanti akan disediakan oleh PPIH, petugas pembimbing ibadah haji oleh Kanwil Kemenak Kota Bekasi. Enggak lah. Mobil platform, Pak. Polisi kan nggak bisa masuk ke sini ya. Khusus nomornya khusus platform.
Di kloter 15 rombongan 9. Ya. Suasana setelah pengecekan paspor ya, imigrasi on board oleh petugas imigrasi Arab Saudi, sehingga ketika kita sampai di Arab Saudi di Bandara Muhammad bin Abdul Aziz, kita bisa langsung keluar tanpa pemeriksaan imigrasi lagi. Sekarang kita menuju ke landasan. Ya, langsung. Langsung menuju ke Saudi. Lion baru terbang. Berdiri Pak, berdiri. Ini adalah pesawat yang akan membawa kita ke Arab Saudi. Pemerintah Jawa Barat setiap tahunnya bekerja sama dengan maskapai Saudi Arabian Airlines untuk membawa jemaah haji asal Jawa Barat ke Tanah Suci Mekah. Nah, ini adalah yang nanti pesawatnya akan membawa kita selama 9 jam perjalanan antara Jakarta langsung ke Alhamdulillah Madinah. kita udah landing di Muhammad bin Madinah Abdul Aziz. pada pukul 21:17. Ini akan turun, tapi kita ada di kursi belakang, jadi nyantai aja dulu ya. Ini kita arba'in pertama di Masjid Nabawi. Jangan dilewatkan. Nah, masih semangat hari Iya, pertama. Insya Allah. Oke. Mulai mana? Ya, Dari mana? Dari Bekasi, Pak. Oh, kita dari Banjarmasin. oh, Wah, jauh, Bapak. Abano. Setelah pengurusan akomodasi, pencarian koper dan pembagian kamar yang selesai sekitar pukul 1 dini hari, maka selanjutnya istirahat sebentar dan melanjutkan ke sholat subuh ke Masjid Nabawi. Kita ditempatkan di Hotel Jewar Al Sakifah, letaknya di sisi barat daya Masjid Nabawi, dekat dengan Sakifah Bani Saidah, tempat diangkatnya Kita Abu menuju Bakar Masjid menjadi Nabawi khalifah. sama Pak Suhardi. Oh. Mana Kita di pintunya? kita inget-inget aja nanti pintunya, Pak. Ya udah. As-Sakifah, iya udah. Oke. Ini adalah Masjid Nabawi, masjid yang dibangun oleh Rasulullah ya. Kita menuju ini sholat arba'in pertama menuju Masjid Nabawi. Ya, suasana subuh. Ba'da subuh, suasana ba'da subuh di Masjid Nabawi. Itu adalah galon air zam-zam. Suasana Masjid Nabawi ba'da zuhur. Masjid Nabawi setelah pulang sholat zuhur. Kawasan ini dulunya bundaran jam ya, tapi kok sekarang nggak ada. Kemana gerangan? Udah dirubah. Yuk kita lanjutkan ini suasana Madinah saat sore hari. Apakah di sana ya? Tidak ada.
Oke. Kita cari bundaran jamnya. Oke. Ini adalah suasana menjelang sholat maghrib, di mana suhu masih sangat terasa panas ketika siang 46 derajat, sore juga masih sekitar segitu, dan yang lebih berasa ketika sore adalah angin gurun yang bertiup sangat panas. Kita lihat jamaah sudah mulai berdatangan ke masjid menjelang sholat maghrib ini. Jamaah mandiri akan diberikan kesempatan ziarah 1 kali yang dibiayai oleh pemerintah alias gratis. Kita ini adalah Regu 34. Nah, kita persiapan ziarah ke tempat Uhud, ke Masjid Quba, Qiblatain, dan tempat terjadinya perang Khandaq. Masih persiapan kita. Ini Pak Karom sedang berdiskusi. Adalah suasana di toko di kebun kurma. Berbagai macam kurma. Ini termasuk rooftop nih. Kurma muda. Oke. Kita lagi tempat. Saat berbelanja di sini jangan khawatir karena penjual rata-rata bisa menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan uang rupiah pun berlaku di sini, disebut dengan uang Jokowi. Nanti di dalamnya. Sekarang kita ada di Masjid Quba yang merupakan masjid tertua yang didirikan oleh Rasulullah ketika pertama kali Rasulullah tiba di Madinah. Sebelum tiba di Madinah, Rasulullah mendirikan Masjid Quba. Jangan foto semua merpati. Subhanallah. Merpati, Masya Allah, tabarakallah, mereka mendapatkan rezekinya dari banyaknya jamaah yang datang. Inilah adalah Bapak dari India sedang memberi makan pada burung merpati. Oke.